Ada pepatah begini, only diamond can cut diamond, ya. Hanya apa? Diamond apa? Berlian, ya, yang bisa menggores berlian. Artinya anak luar biasa itu tidak mungkin lahir dari pendidikan biasa-biasa saja, ya. Anak yang luar biasa mesti lahir dari pendidik yang luar biasa. Itu motivasi kita. Anak kita kalau mau hebat berarti kita harus memantaskan diri. Kita harus cari banyak bekal sebanyak mungkin untuk gores. Karena kita nggak punya bekal untuk gores, apa yang mau digoreskan untuk anak-anak kita? Nah, makanya berbanding lurus dengan kesiapan orang tua anak-anak kita ini, ya. Baik, yang pertama saya apresiasi panitia pagi ini tepat waktu. Saya senang seberapapun yang hadir dimulai, dan seberapapun nanti waktunya tepat waktu. Kajian 1 jam kita tutup gitu, ya. Itu untuk melatih kedisiplinan, ya. Jangan dibiasakan menunggu yang terbelakang, yang hadir belakang, kemudian kita waktunya diulur mengikuti yang di belakang. Nah, ini sudah bagus, ya. Semoga ke depan begini terus, 1-2 hadir dan 8 kita mulai, ya. Saya sepakat itu melatih kedisiplinan kita, ya. Karena banyak hal yang hilang gara-gara tidak disiplin kita ini, ya, ini. Itu berarti menghargai yang datang pertama, ya. Baik, saya mohon maaf agak sering minum nanti karena agak radang ini. Temanya, kalau biasanya kajian parenting itu temanya tentang qawwamah, ya. Kemarin sudah bahas, biasanya yang salah sebelah sini terus. Yang salah sebelah sini terus tuh yang dibahas, ya. Anak nggak beres, yang salah sebelah sini, ya. Anak adabnya buruk, berarti warisan sebelah sini terus, ya, sebelah kanan saya. Kali ini pagi ini kita mau membahas yang sebelah kiri ini. Artinya apa peran wanita dalam Al-Quran, ya. Tentunya kita sepakat bahwa konsep parenting nabawiyah ini konsep yang tidak akan bicara tentang anak sebelum selesai bicara tentang orang tua, ya. Kan doanya urut. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya Allah, anugerahkan untuk hamba istri penyejuk mata. Baru berikutnya adalah keturunan yang menyejukkan mata. Artinya ketika suami istri belum mendatangkan sakinah rumah tangganya, maka susah mencetak generasi yang hebat untuk anak-anaknya. Harus selesai ini. Makanya penting membaca, ya, tentang konsep pendidikan dalam Islam itu, tanggung jawab terutama. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada gandengannya. Fasolihatu. Maka kalau laki-laki itu baik-baik itu, Allah akan siapkan untuknya apa? Solihat, istri yang solehat. Baik, ini berarti temanya peran wanita dalam Al-Quran. Yang pertama kali harus dipahami, Allah sudah tegas mengatakan walaysa dzakaru kal unsa, bahwa laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini harus dipahami. Kenapa? Karena ini termasuk hal mendasar. Kalau sudah paham tentang beda, ini kan Maryam ketika lahirnya perempuan, tentunya bundanya aslinya pengennya laki-laki kan. Makanya dia bernadar, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ini, ya Allah, sesungguhnya aku, ya, nadartu laka ma fi batni, bernadar kepada engkau ya Allah, ma fi batni, untuk ada apa yang ada dalam perut saya ini. Itu kan Hana ketika mengandung Maryam.
Ketika itu harapannya kan laki-laki untuk dijadikan muharraran itu fataqabbal minni. Ternyata walamma wada'atha qalat inni wada'tuha unsa. Pas lahirnya ternyata yang lahir perempuan. Tapi Masya Allah ini husnudzon luar biasa. Ya, para bunda ini, Bunda Hana ini. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu kenapa anakku perempuan. Maka sepakat kalau ada yang mengatakan perempuan itu rahim peradaban. Betul enggak? Karena dari rahimnya itu akan lahir orang besar karena bundanya berpikiran besar. Dari rahimnya lahir anak biasa-biasa saja karena visi bundanya juga sederhana. Bahkan menjadi generasi yang lemah karena bundanya lemah. Ya, lemah iradah, lemah kemauan, lemah cita-cita, lemah himmah, kemauannya lemah, tidak berbenah dan lain sebagainya. Ini dahsyatnya luar biasa pengaruh dari bunda itu. Ya. Nah, karena tidak sama kata Allah, berarti pendidikannya nggak sama nanti, ya. Kemudian berikutnya lebih jauh nanti perannya tidak sama. Baik, di Al-Quran yang kita miliki ini ada yang sudah membukukan satu peran wanita, ya. Ada 4 peran disebutkan di situ. Satu, berikut contohnya itu peran wanita sebagai pribadi. Sebagai pribadi ini diperankan oleh 5 perempuan dalam Al-Quran. Satu oleh Maryam, Masya Allah, Maryam. Yang kedua oleh Ratu Bilqis. Ini nanti didakwai oleh siapa? Nabi Sulaiman, ya. Yang ketiga diperankan oleh saudarinya Musa. Ketika Musa hanyutkan di tabut atau peti itu, bundanya kan nyuruh kakaknya, "No, kamu ikuti, coba kemana berhentinya tabut adikmu ini." Ternyata amanah betul diikuti, ya. Yang berikutnya, yang keempat dan kelima adalah 2 putri Nabi Syuaib. Itu peran sebagai pribadi. Jadi ini peran ketika perempuan-perempuan ini masih sebagai single. Single itu belum nikah, kan? Maka kita lihat Maryam, bagaimana Masya Allah aktivitas Maryam ini. Kalau kita buka surat Ali Imran itu jelas sekali ketika Allah sampaikan, ya, tentang petunjuk, ya, bagaimana Allah mendidik Maryam itu. Siapa gurunya? Siapa gurunya Maryam? Nabi wa kaffalaha Zakaria, ya. Jadi gurunya adalah Nabi Zakaria. Itu kalau kita baca kisahnya kan beliau aktivitasnya di mana? Di mana? Ya, mihrab, di masjid. Jelas itu sumber kemarin kita bahas, tema kemarin apa? Pemadam cahaya. Jangan lupa, ya. Pemadam cahaya itu adalah bapak-bapak yang tidak punya cahaya karena jarang kemana. Di mana sumber cahaya? Masjid, kan. Makanya cahaya harus dibawa ketika ke pasar. Makanya kemarin yang dipuji oleh Allah, rijalun, lelaki yang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, wa anis shalah tentunya. Ya, lelaki yang tidak pernah bisnisnya, perniagaannya, jual belinya itu melalaikan dia dari mengingat Allah. Dan termasuk paling akbar adalah anis sholahnya itu. Di tempat terburuk tetap soleh. Ini kan luar biasa. Nah, makanya kalau lelaki sering ke pasar, jarang ke masjid, dia nggak punya cahaya. Akhirnya gelap, kan, di pasarnya itu nggak ada cahaya. Ini anak-anak harus didekatkan dengan masjid karena itu sumber cahaya. Ya, di ayat berapa itu kemarin, ya? Ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Masya Allah
Allah menerima dengan baik, ya, membesarkan dengan pertumbuhan yang baik. Wa kaffalaha Zakaria, dan menyerahkan pemeliharaan pendidikannya kepada Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab, ya. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, menemui Maryam, ngasih makan, mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan itu, ya, wajada indaha rizqa, ya, dia terus dapati Maryam ini nggak pernah berhenti mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas ya petunjuknya di mana tempatnya mihrab, artinya lingkungan yang luar biasa baiknya. Ini Maryam. Maka kalau nanti tumbuhnya sebagai anak yang salihah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsanat farjaha, dia menjaga apa? Ya, kemaluannya. Maka pendidikan anak perempuan 4 saja ini target besarnya, ya. Idza sholatil mar'atu khamsaha, dia sholatnya sudah tertib. Mohon maaf ini, kalau ayah zuhurnya jam 11:30 lebih 10, kalau bunda sama, mantap. Kalau ayah asarnya jam 3 kurang 10, kalau bunda sama, ya, luar biasa ini. Kalau ayah maghribnya jam 6 kurang 10, bunda sama, mantap lagi berarti ini, ya. Isya, ayah isyanya jam 7 lebih 5, kalau bunda sama. Lah, kenapa beda? Padahal sholat itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Itu berlaku untuk laki dan perempuan itu. Kenapa kok perempuan merasa boleh agak lambat-lambat? Ya. Tidak ada dalilnya padahal itu. Ya. Mauqutan itu sama. Kalau laki-laki itu jamnya segitu, ya perempuan sama. Itu harusnya begitu. Makanya target pendidikan anak perempuan kita sama. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Anda memang tidak kena kewajiban datang ke masjid, tapi tepat waktu itu menjadi sebuah hal yang utama, ya. As-sholatu ala waktiha itu yang utama ini, ya. Yang kedua, shomat syahroha, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga ini pendidikan ini, makanya ini kita siapkan dengan baik. Yang ketiga adalah tadi hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, ya. Ini tidak gampang, Pak. Bapak-bapak yang sudah punya anak dewasa atau bunda, lebih susah mana? Punya anak cewek apa cowok? Ya, cowok. Karena suka bantah anak cowok. Anak cewek? Ya. Mindset Anda berpengaruh kepada ini resiko pilihan itu. Artinya apa? Kalau sudah merasa susah cowok, bener anak cowok menyulitkan itu. Kalau sudah ngomong susah cewek, menyulitkan itu. Sama saja, mudah semua. Nah itu insya Allah jadi ringan itu, ya. Makanya itu mindset itu pengaruh sekali itu. Ahsanat farjaha, ya. Maaf, tadi somat syahroha, ya. Kemudian hafidhat farjaha, menjaga kehormatan dirinya, kemaluannya, artinya ya tidak pacaran, tidak berhubungan dengan lawan jenis, ya. Ya di luar batas kewajarannya tentunya. Yang keempat ini pendidikan. Makanya anak perempuan itu tidak boleh kok pendidikannya sama dengan anak laki-laki. Nanti yang ketiga dan keempat itu jadi fatal ini, ya. Karena yang keempat nih yang paling menentukan ini, ata'at zaujaha. Target perempuan masuk surga itu syaratnya keempat, yang nomor 4 ini, ata'at zaujaha, taat kepada suami. Qila laha, malaikatnya sudah menunggu di depan pintu surga, ada 8 pintu itu, ya. Udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti, monggo masuk dari pintu manapun yang bunda kehendaki. Masya Allah itu, ya. Itu pendidikan anak perempuan. Kenapa harus disiapkan dengan baik? Kenapa harus disiapkan dengan baik? Ya, karena ini akan peran dasar, peran pertama itu solehah itu, ya. Makanya Masya Allah peran dasar ini menentukan nanti. Nah kalau peran berikutnya nanti adalah peran sebagai apa?
sebagai istri. Ya, ini nanti ada lebih banyak yang ditampilkan dalam Al-Quran. Baik, masih di pertama ya, Maryam. Kenapa kita menyiapkan? Karena Allah menjanjikan al-khabithatu lil khabithina, ya, perempuan yang buruk itu akan disiapkan oleh Allah mendapatkan lelaki yang buruk, ya. Sebaliknya perempuan yang baik-baik akan disiapkan oleh Allah lelaki yang baik itu. Maka betul kita didik sebaik mungkin agar kelak menantu kita ini orang baik gitu, ya. Kan harus disiapkan sejak dini pendidikannya itu agar baik, dapat yang baik, ya. Kalau mau dicari pengecualian selalu ada. Misalnya kisah Nabi Nuh alaihi salam, ya, kisah Nabi Lut alaihi salam, ya. Makanya nanti masalah sekufu itu penting. Sekufu, apa arti sekufu itu? Setara atau selevel lah, ya. Sekufu itu satu masalah agama, ya, jelas ini muslim muslimah. Yang kedua termasuk fahmuddin, ya, fahmuhuddin, ya, pemahamannya terhadap agama. Ini masya Allah itu kalau dibekali kebaikan itu insya Allah nanti Allah akan siapkan lelaki yang baik untuk anak-anak perempuan kita, ya. Betul begitu. Nah, termasuk menyiapkan pendidikannya juga betul. Karena Nabi ngasih saran ini ya kepada kita, kalau laki-laki itu menikahi perempuan dua. Nanti selain yang 4 itu tazawwaju al-wadud. Apa al-wadud? Al-wadud apa? Wadud. Bismillah. Mawaddah. Apa mawaddah? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu nyaman, tenang. Mawaddah sayang atau cinta. Maka al-wadud itu adalah perempuan yang masya Allah rasa cinta, rasa sayangnya itu luar biasa, penuh, banyak. Artinya stok sayangnya itu bludak-bludak itu, saking sayangnya itu. Jadi berapapun anaknya itu dia tidak pernah, ya, anak-anaknya kehilangan kasih sayang itu, mau sedikit mau banyak. Makanya Nabi kasih tahu al-wadud al-walud. Carilah istri satu yang penyayang, yang kedua al-walud. Apa al-walud? Subur. Kenapa wadud dulu ini penting ini? Karena kalau nggak penyayang itu, anaknya banyak, masa aneh. Ya. Nggak penyayang, anaknya sidik wae. Mesake anaknya nanti, ya. Maka kalau perempuan sayangnya nggak ditumbuhkan sejak kecil, itu nanti dia tidak akan wadudnya nanti berkurang itu. Ya, karena betul menjadi perempuan itu tidak gampang, apalagi faktornya banyak, ya. Sudah fasilitas terbatas, anaknya banyak begitu, zikirnya kurang lagi, ya. Makanya Fatimah pernah mengeluh kepada suaminya kan, Ali bin Abi Thalib, ya, saya ini tangannya kapalan, ya, harus numbuk gantung, ngopaini Hasan Husain, ya. Ali nggak bisa apa-apa, hanya mengatakan ya sudah nanti matur sama ayahmu, suruh nggak matur sama Rasulullah kan. Nah, itu fakta bahwa betul ini dampak dari lelah itu kepada siapa nih, Bunda? Pas Anda lelah, banyak masalah, korbannya siapa? Nggak pintar ngelola emosi. Oh, pasti anak disalahke itu. Ya. Misalnya lagi ngorengi gosong sing disalahke anaknya, padahal salah apa-apa misalnya kan. Ada aja pokoknya gitu misalnya itu, ya. Ya. Masya Allah nih anak kecil banyak itu baru ngepel tuh loh Pak, ngekek anak mainan apa pasir bawa pulang, ya. Nah, nanti sini pipis di karpet sana itu. Ini sayangnya nggak melimpah, korbannya anak-anak. Makanya harus ditumbuhkan ini. Bagaimana pendidikan anak perempuan itu bisa penyayang. Nah makanya mainannya kayak Aisyah itu apa? Boneka, ya.
Memang anak-anak perempuan ini didekatkan dengan permainan yang menumbuhkan kasih sayang, main adik-adikan gitu ya. Ya, kasih boneka, gendong, menyayang begitu. Ya, jangan anak perempuan dibelikan kelereng, layangan, apalagi bal, ya, kaosnya kaos Ronaldo atau siapa, karena banyak begitu kadang kita lihat. Nih, jadi penting disiapkan sejak dini ya, tentang menumbuhkan apa namanya tadi, cinta dan kasih sayangnya agar berlimpah itu. Termasuk kalau kita mengambil peran nanti Bilqis ya, kita lihat karena kita bicara pribadi dulu. Kalau kita lihat Bilqis, masya Allah, meskipun dia awalnya ya penyembah apa, matahari ya, tapi begitu didakwai oleh Nabi Sulaiman, dia tunduk itu dan berislam ya di hadapan Nabi Sulaiman. Artinya apa? Ini juga diajarkan kepada anak-anak kita biasa tunduk dengan syariat. Ya, misalnya anak sudah datang bulan, pastikan disiplin. Jangan remehkan kemudian nggak apa-apa cuma di depan rumah nggak pakai kaos kaki, jangan. Ya, karena Nabi sudah jelas-jelas ketika ketemu Asma, ya Asma, wahai Asma, perempuan itu kalau sudah datang bulan tidak boleh nampak darinya kecuali hadza wa hadza. Nabi sambil menunjuk wajahnya sama telapak tangannya. Artinya ya biasakan itu untuk tunduk. Nggak boleh kalau nego kemudian nggak apa-apa ya bunda cuma sebentar ke warung depan itu ya, nggak boleh. Jadi diajarkan biasa tunduk dengan syariat. Kalau itu menjadi sebuah perintah dari Allah, maka itu menjadi sebuah konsekuensi, harus sami'na wa ata'na. Dibiasakan anak-anak begitu. Kalau saudarinya Nabi Musa, apa perannya? Perannya apa? Tadi ibunya ngasih perintah ya, "Dok, kamu ikuti ini, ikuti apa tadi? Peti yang dalamnya ada adiknya Musa itu ya." Kemudian terus berjalan sampai berhenti di rumahnya Fir'aun ya, di tamannya Asia binti Muzahim itu. Nah di situ apa peran yang diperankan oleh beliau? Amanah. Nah ini penting mendidik anak-anak untuk amanah. Ya, sesekali di apa yang sudah layak untuk belanja. Usia berapa anak kecil boleh mulai belanja? Mumayyiz berapa? Mumayyiz 7. Rata-rata 7 tahun. Yang lama mumayyiz itulah sekali dia latih belanja sendiri. Yang sudah usia mumayyiz itu diajari amanah. Karena begitulah saudari Musa, begitu diamanai oleh bundanya, dia amanah betul. Bahkan mencari solusi ketika ini Musa di tangan Asiyah kemudian disusui nggak bisa, nanti kan yang ngasih usulan siapa? Kakaknya Musa ini kan, bahwa dia cerita punya kenalan ataupun kenal orang baik lembut, barangkali Musa cocok begitu disusui, cocok karena memang itu bundanya kan begitu. Ya ini peran ya. Atau peran yang terakhir, 2 anak gadis Nabi Syuaib, apa perannya? Karena orang tuanya sudah tua ya, tidak bisa bekerja lagi, sementara anaknya perempuan semua ya, maka gadis ini memerankan peran orang tuanya ya, maka ini sesuatu yang dibolehkan ya, bekerja yang jelas kalau dia belum menikah dengan seizin ayahnya atau orang tuanya. Dan masya Allah ini pekerjaannya bukan pekerjaan yang ringan. Apa itu? Menggembala kambing kan ya, artinya ini jelas kerjaan luar, bersinggungan dengan laki-laki, dengan resiko yang masya Allah, mungkin ada hewan buas ya, ada orang yang jahat pengen merampok dan lain sebagainya ya. Tapi ini masya Allah, lihat nanti ketika bekerja ini perempuan ini dengan penuh adab. Nah makanya nanti ketika berjumpa dengan Nabi, bukan dengan siapa? Musa muda sebelum jadi Nabi ya. Ini kan ada diskusi yang panjang yang pernah saya ceritakan itu. Maka ketika dia dipanggil oleh orang tuanya meminta Musa akan datang ke rumah, dia kan datang dengan penuh
adab yang baik, malu-malu ya. Dan sepanjang jalan tidak ada apa kemarin? Obrolan kan sama sekali itu. Jadi Musa itu nggak mau berjalan di belakang perempuan itu. Masya Allah ini. Kalau anak laki-laki juga begitu. Jangan dibiarkan dia jatuh dalam perbuatan sekecil apapun kalau itu tidak baik. Yaitu tadi ghadul basar, menundukkan pandangan. Maka ketika itu kan tersingkap auratnya anak gadis Nabi Musa ini karena ada angin yang bertiup kan. Kemudian Musa merintahkan, sudah kamu belakang saja, nanti ngasih kode. Kalau ke kanan kamu lempar kerikil di sebelah kanan saya, kalau belok kiri lempar kerikil di sebelah kiri saya. Ya. Nggak ada diskusi sepanjang jalan itu. Yang ada hanyalah kode-kode tadi, kanan, ya, kiri, pakai kerikil tuh. Tek berarti belok kanan, tek belok kiri begitu. Ya. Ini Masya Allah, ifahnya luar biasa menjaga kehormatan dirinya, dan harusnya begitu perempuan itu. Boleh nggak? Suara perempuan itu aurat nggak? Bukan, kata siapa aurat? Ya, pendapat yang rajih bukan aurat, karena Aisyah itu sering didatangi para sahabat untuk belajar ilmu, terutama hadis.